Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya membuat video vlog yang menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan model data warehouse dengan contoh kasusnya. Hal ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah data warehouse, di mana dosen pengampu Bapak Novidian dan eh, dari Prodi Sistem Informasi. Baik, mohon izin Bapak Novidian, saya share screen dulu. Baik, ini adalah materi presentasi atau bahan materi video vlog saya eh, terkait langkah-langkah membangun data warehouse dengan studi kasus membangun data warehouse di Office, di mana mahasiswanya adalah saya sendiri, Agus Susanto, dan dosen pengampu adalah Bapak Novidian Eskom MMSI semester genap tahun ajaran 2003-2024. Nah, dalam tahapan perancangan data warehouse secara umum ada 10 langkah. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang kedua pemodelan data, yang ketiga ekstraksi, transformasi, dan pembuatan ETL, yang keempat desain skema data, yang kelima membangun data warehouse, yang keenam pengujian dan validasi, yang ketujuh pengoptimalan kinerja, yang kedelapan keamanan dan pengelolaan akses, yang kesembilan pelatihan dan dokumentasi, yang kesepuluh pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin secara spesifik menjelaskan terkait bagaimana membangun sebuah data warehouse dengan studi kasus eh, IOPIS, Sistem Informasi Dokumen Digital. Nah, dalam membangun data warehouse, di sini ada 4 skema atau langkah. Yang pertama, pemodelan berorientasi objek. Yang kedua, membuat database. Yang keempat, membuat keamanan dan hak akses. Yang yang keempat, yang keempat yaitu pemeliharaan. Yang ketiga tadi keamanan dan hak akses. Nah, untuk pemodelan berorientasi objek dan UML atau Unified Modeling Language, di mana di sini kita dapat menggambarkan objek dalam sistem, hubungan antara objek, serta atribut dan operasi yang merupakan karakteristik setiap kelas dan objek. Nah, ini adalah contoh gambaran eh, dari data warehouse di Office. Di mana di sini terdiri dari 4 entitas. Yang pertama itu pegawai yang terintegrasi dengan entitas bidang yang masing-masing di dalamnya, di mana pegawai ini memiliki atribut yaitu ID dengan kelas karakter integer, kemudian atributnya yang kedua yaitu nama dengan tipe string, NIP dengan tipe integer, jabatan dengan tipe string. Nah, entitas pegawai ini selain atribut itu juga ada eh, apa ya namanya, aktivitas yang ada di dalamnya itu seperti get digital, tipe datanya string, kemudian
update alamat atau alamat baru, tipe datanya string, object void. Nah, bidang juga seperti itu. Bidang juga ada atribut sendiri, yaitu yang pertama atribut bidang, ID, tipe datanya integer, kemudian nama, tipe data string, kemudian deskripsi, tipe datanya string, kemudian pegawai list atau list pegawainya, dan aktivitas yang ada di entitas bidang ini, yaitu tambah pegawai, remove data apa namanya, remove data pegawai, dan list pegawainya. Nah, ini yang ditampilkan oleh halaman bidang. Nah, selanjutnya pegawai tadi terintegrasi pula dengan dokumen yang diolah oleh yang akan diolah oleh pegawai. Nah, di entitas dokumen sendiri itu ada atributnya ID, tipe data integer, kemudian nama, tipe data string, kemudian tipe ini maksudnya dokumennya, ya, atau tipe dokumennya. Ya, tipe datanya string, kemudian isi dari dokumen itu sendiri, tipe datanya string, kemudian tanggal pembuatan, tipe datanya date. Kemudian aktivitas yang ada di dokumen itu ada get list, tipe datanya string, kemudian update isi atau isi baru dari dokumen itu, tipe datanya string. Dan ini lanjut di namanya ke entitas pengguna, di mana di sini terdiri dari atribut ID, nama, email, password yang sama-sama tipe datanya string, kemudian run, dan aktivitas yang ada di pengguna yaitu login, value-nya email, tipe data string, password, tipe data string, dan tipenya boolean. Dan aktivitas lainnya yang kedua yaitu update password, dapat mengupdate password, password baru, tipe datanya string, kemudiannya sifatnya void. Nah, baik, ini tadi contoh pemodelan berorientasi objek dan UML. Studi kasusnya itu sistem informasi IOPIS. Nah, selanjutnya dari pembuatan modeling tadi, kita lanjut membuat database. Di mana database di sini komponennya yaitu MyStructure Query Language atau disingkat MySQL, kemudian bahasa pemrogramannya menggunakan SQL, dan web server. Nah, untuk web server di sini saya menggunakan localhost dari SAMPP. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat struktur database. Dalam membuat struktur database, langkah awal yaitu membuat nama atau database-nya itu sendiri dengan apa namanya, masukkan source code atau kode create database administrasi digital. Ini contohnya, kemudian use-nya administrasi digital. Nah, setelah membuat database, kita lanjut membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel itu contohnya sebagai berikut. Misalkan tabel bidang. Ya, ini source code-nya yaitu create tabel bidang, kemudian value-nya ID, tipe datanya integer, auto increment primary key. Jadi ID ini sebagai primary key-nya. Kemudian yang berikutnya itu variabelnya nama,
tipe datanya varchar, ini ada 100, ini panjang length, kemudian tipenya not null. Selanjutnya deskripsi, karakternya teks. Nah, ini contoh untuk pembuatan tabel bidangnya. Selanjutnya membuat tabel pegawai, yaitu dengan meng-create tabel dengan nama pegawai, kemudian variabelnya ID, tipe datanya integer, auto increment primary key, kemudian nama varchar, panjang length-nya 100, tipenya not null, kemudian alamat, tipe datanya varchar, panjang length-nya 255, kemudian tanggal lahir, tipe datanya date, jabatan, tipe datanya varchar, panjang length-nya 100, kemudian bidang, ID, integer, ini diambil dari tabel bidang tadi, menjadi sebagai origin key, nilainya bidang ID, preference bidang nilai ID, on delete set null. Nah, jadi kalau nanti ada perubahan, misalkan edit, delete, itu menggunakan foreign key, berdasarkan foreign key ID bidang. Nah, selanjutnya membuat tabel dokumen, hampir sama dengan pembuatan tabel bidang, create tabel, kemudian nama tabel, dokumen, sama di dalamnya variabelnya ada ID, ada nama. ID ini kita tetapkan sebagai auto increment primary key dengan tipe data integer. Nah, untuk nama itu karena karakternya huruf, maka kita gunakan varchar dengan panjang length-nya 0, 100, dan tipenya not null. Itu juga dengan tipe isi teks. Isi karakternya teks, tanggal pembuatan, kita gunakan date. Nah, yang terakhir itu pembuatan tabel pengguna. Jadi bersama dengan membuat tabel-tabel sebelumnya, ya create tabel, nama tabelnya pengguna, tipe data variabelnya ID, tipe data integer, auto increment primary key. Jadi setiap ID itu di auto increment primary key, agar nanti lebih mudah dalam pemrosesannya, karena ini akan terus berlanjut secara kontinu, mulai dari nilai 0, 1, dan seterusnya. Nah, setelah tadi membuat tabel, sorry, setelah tadi membuat tabel, selanjutnya itu membuat query connection. Jadi query connection ini adalah sebuah perintah untuk menginput semua aktivitas yang dilakukan pada sistem ke database-nya. Nah, ini contohnya misalkan input ke data tabel bidang. Jadi di sini source code-nya insert itu bidang, nama, deskripsi, values, HR, human resource misalnya gitu ya. Kemudian finance, ini value-nya finance, finance department, IT, information technology. Nah, ini values-nya. Jadi ini contoh membuat query connection-nya. Ini setelah membuat tabel, selanjutnya yaitu membuat query connection untuk menginput semua aktivitas yang dilakukan pada sistem ke database-nya. Nah, setelah membuat query connection tadi, kita juga membuat pengujian proses dengan ETL atau extract, transform, load. Nah, ini adalah contohnya pengujian
proses ekstraksi, misalnya membuat tabel sementara untuk menampung data yang diekstrak. Ya, dengan create table temp pegawai as select from pegawai. Nah, untuk verifikasi data yang diekstrak select from temp pegawai. Nah, selanjutnya itu pengujian proses transformasi. Misalnya transformasi format tanggal atau penggabungan kolom dengan select nama, date format, value-nya tanggal lahir, person Y min person M min person D. Jadi Y ini years, month, day, hari. As formatted date from temp pegawai. Nah, ini source code untuk mengambil datanya dalam pengujian proses ETL. Nah, itu selanjutnya yaitu sorry. Yang selanjutnya itu kita membuat keamanan dan pengelolaan akses. Nah, dalam keamanan dan pengelolaan akses ini, yang pertama kita membuat pengguna dengan hak akses tertentu. Nah, ini berguna nanti terkait penggunaan akses labeling. Nah, dari sistem manajemen, misalkan kepala, operator, dan admin. Selanjutnya itu mengolah hak akses tabel dan kolom. Berikutnya yaitu menggunakan start procedure dan function. Yang berikutnya menggunakan inskripsi. Nah, ini untuk keamanan. Jadi sistem ini kita gunakan inskripsi. Dan yang untuk lebih aman lagi, kita menggunakan SSL atau TLS untuk koneksi yang lebih aman. Nah, setelah membuat apa namanya keamanan dan pengelolaan akses tadi, selanjutnya yaitu pemeliharaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, dalam pemeliharaan dan pengembangan ini dilakukan monitoring kinerja data warehouse dan pemeliharaan secara rutin. Kemudian memperbarui dan menambah fitur baru sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Selanjutnya yaitu mengevaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, dari paparan di atas tadi, dapat disimpulkan yang penggunaan data warehouse ini sangat penting dalam membackup sistem informasi yang kita miliki. Nah, berdasarkan jurnal yang saya kutip terkait manajemen pengembangan data warehouse terhadap sistem informasi, mengikuti langkah-langkah ini dapat memberikan sebuah sistem data warehouse yang efektif dan efisien. Dan demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.